Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan membesarkan nama-Mu oleh karena Engkau amat baik bagi kami. Engkau memelihara kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Kau memberi kami pekerjaan, memberi kami rahmat kesehatan, memberi kami rezeki, dan menyertai kami dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu ini. Seraya mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus untuk menolong kami memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15, ayat 21 sampai 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam hidup harian kita tentu kita tahu ada aturan-aturan adat kita. Ada aturan-aturan gereja atau aturan Tuhan. Dan ada aturan-aturan negara. Saya mengajak kita untuk coba melihat apakah Anda dan saya lebih mematuhi aturan Tuhan atau aturan negara atau aturan adat istiadat. Tentu sebagian dari kita lebih taat pada aturan Tuhan, tapi sebagian lagi lebih taat pada aturan adat istiadat, dan ada lagi yang lebih taat pada aturan negara. Sesungguhnya semua aturan akan membantu kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih dari yang sebelumnya kita lakukan di dalam hidup ini. Karena aturan tentu membantu setiap kita untuk menata hidup kita, sehingga kehidupan kita ini menjadi harmonis, kehidupan kita ini menjadi indah dan damai. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diajak untuk mematuhi semua aturan itu. Tetapi Yesus memberi catatan kepada kita. Hendaklah kita lebih patuh pada aturan Tuhan daripada aturan manusia. Karena sering terjadi kita lebih takut pada aturan manusia daripada Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Mereka lebih mengutamakan aturan adat istiadat nenek moyang mereka daripada aturan Tuhan itu sendiri. Maka baiklah kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mematuhi perintah Tuhan. Kemudian kita melaksanakan aturan-aturan adat maupun negara kita. Aturan-aturan Tuhan tentu Anda dan saya telah mengetahuinya. Kita tahu 10 perintah Allah. Kita tahu 5 perintah gereja. Dan kita tahu hukum yang paling utama dan terutama adalah cinta Tuhan dan cinta sesama manusia. Hukum cinta ini sesungguhnya sudah merangkum semua aturan, baik aturan adat, aturan negara, maupun aturan agama itu sendiri. Maka mari kita berusaha untuk terus-menerus mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita. Karena sering kita mengasihi Tuhan tetapi setengah-setengah. Contohnya begini, saya selalu datang ke gereja untuk mengikuti ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Tetapi setelah pulang, saya tidak mampu melaksanakan sabda Tuhan itu di dalam hidup. Ini berarti kita belum maksimal melaksanakan perintah Tuhan, mencintai Tuhan dengan seluruh diri kita. Maka mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara tadi, mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya di dalam kehidupan harian kita. Dan yang kedua adalah kita berusaha untuk mengasihi sesama kita. Nah, kadang kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang membenci kita. Orang yang membuat kita sakit hati. Yang membuat kita pusing-pusing. Kalau kita mampu mengasihi musuh-musuh kita, berarti kita orang yang hebat. Karena kita sudah mampu mengasihi sesama kita seperti diri kita. Apalagi orang yang memusuhi kita. Kalau kita berdoa bagi mereka, kita mengasihi mereka, memperhatikan mereka,
Kalau suatu saat mereka bisa menerima kita, tidak menyakiti kita dan mau membangun relasi yang baik, itu suatu pekerjaan yang luar biasa yang sudah kita lakukan di dalam hidup. Maka mari kita berjuang terus-menerus untuk menaati semua aturan adat, aturan pemerintah, dan aturan Tuhan. Tetapi Yesus menggarisbawahi aturan Tuhan mesti diutamakan. Mesti menjadi landasan bagi kita untuk mematuhi aturan adat dan aturan pemerintah. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan Roh Kudus agar Roh Kudus menolong kami mematuhi semua aturan yang berlaku di dunia ini, aturan Tuhan, aturan pemerintah, dan aturan adat. Dan semoga kami mampu mendahulukan aturan Tuhan. Lebih-lebih 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan hukum cinta kasih, cinta Tuhan dan sesama. Semoga hukum-hukum ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan harian kami, sebagai tanda bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.